Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasukul khaira ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa busra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu nadim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus jamaah Masjid Darul Wahid di Bukit Wahid Simongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita tak henti-hentinya muji syukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini melalui media sosial kita di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Alhamdulillah, adalah nikmat di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Karenanya kalau kita mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan ini, pasti kita tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Oleh karena setiap amal kebaikan, amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya disamakan dengan wajib di bulan yang lain. Sedangkan amalan wajib di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita luruskan niat kita untuk semata-mata kita mengharap ridhonya, sehingga kajian kita pada pagi hari ini mendapat nilai yaitu 70 kali lipat di luar bulan Ramadan, karena kita termasuk menjalankan kewajiban di tengah puasa kita, yaitu tholabul ilm. Karena menuntut ilmu adalah bagian kewajiban dari yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasul sampaikan, tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki dan muslim perempuan. Bapak Ibu yang rahmati Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji, yaitu khusus edisi spesial di bulan Ramadan, yakni setiap ba'da subuh kita akan mengkaji fikih muamalah. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, kalian masuklah, fisilmi, di dalam Islam itu secara kafah, secara total. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya dia syaitan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, dia adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi surah Al-Baqarah ayat 208 ini memerintahkan kita umat Rasulullah SAW. Jadi ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, yang dituju adalah umat Rasul Muhammad SAW. Itu apa? Yakni diperintah untuk masuk Islam secara total. Secara total itu yaitu seluruh aspek kehidupan kita harus diatur oleh Islam. Tidak boleh oleh yang lain. Kenapa? Karena Islam telah menjelaskan, karena Allah telah menyampaikan bahwa Allah menurunkan agama ini mengatur seluruh aspek hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab Quran menjelaskan setiap persoalan. Oleh karena itu tidak ada satupun persoalan kecuali Islam telah menjawabnya. Nah, sehingga orang kalau tidak masuk Islam secara total, masuk Islam secara sebagian, maka berarti dia menentang ayat Allah ini. Berarti dia mengikuti jalan selain Allah SWT. Di ayat ini ibaratnya Allah membagi jalan itu hanya dua, yaitu jalan Islam atau jalan selain Islam yang disebut oleh Allah, yaitu jalannya syaitan. Karena Allah katakan wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya syaitan itu Bapak Ibu menyesatkan manusia selangkah demi selangkah. Maka ketika kita ingin betul-betul Islam kita sempurna, maka masuklah Islam secara kafah, secara totalitas. Nah, Islam adalah yaitu agama didefinisikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam halaman ke-70. Beliau mengatakan al-Islamu syar'an huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allah Subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, ya, cucu Syekh Yusuf An-Nabhani ini, beliau mendefinisikan berdasarkan yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga definisinya menjadi definisi yang syar'i, bahwa Islam itu adalah yaitu ad-dinul ladzi anzalahu subhanahu wa ta'ala, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditangzimi untuk mengatur ala qatil insani bi khaliqihi, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, wa bi nafsihi, dan dengan dirinya sendiri, wa bi ghairihi min banil Islam, dan min banil Islam, dengan yang lainnya dari kalangan manusia. Oleh karena itu cakupan Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa dikatakan Islam itu totalitas karena cakupan Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Yakni yang pertama, Islam itu mengatur wa ala qatul insani bi khaliqihi tasmulul aqaidah wal ibadati. Jadi hubungan Islam mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mencakup dalam perkara-perkara akidah dan ibadah. Jadi perkara akidah dan ibadah. Ibadah yang dimaksudnya adalah ibadah mahdhah, ya, yaitu seperti sholat, puasa yang kita jalani bulan Ramadan ini, ya. Kemudian zakat, haji, umrah, jadi ibadah murni. Kemudian Islam juga mengatur wa ala qatul insani binafsihi, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya. Tasmulul akhlaqa wal mat'umati wal malbusati. Jadi mencakup masalah-masalah akhlak, adab, masalah makanan dan minuman, serta pakaian. Ya. Kemudian Islam juga mengatur wa ala qatul insani bi ghairihi min banil insani, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan selainnya, dengan orang lain. Mencakup tasmulul muamalati wal uqubati, mencakup masalah-masalah muamalah dan masalah uqubat. Muamalah ini banyak, ya. Ada politik, ekonomi, kemudian kemasyarakatan, ya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, jadi itulah dikatakan bahwa Islam itu totalitas, ya, karena mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya, dan mengatur hubungan manusia dengan selainnya. Nah, dan Islam itu, ya, terdiri dari akidah dan syariah. Jadi kalau akidah itu berbicara tentang masalah-masalah, yaitu keyakinan, masalah-masalah yang mendasar, masalah rukun iman dan yang berhubungan dengannya, ya, perkara-perkara mendasar di akidah. Kemudian kalau syariah adalah yang, ya, ditegakkan di atas akidah,
yaitu masalah-masalah hukum. Jadi karenanya ada kitab yang ditulis oleh seorang ulama seperti Syekh Mahmud Saltut menulis Al-Islamu Aqidatun wa Syari'atun, bahwa Islam itu adalah akidah dan syariah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itulah cakupan Islam. Maka begitu tidak ada satupun kecuali Islam itu telah mengaturnya. Dan kewajiban kita adalah untuk masuk Islam itu secara total. Tidak boleh kita itu hanya masuk Islam dalam masalah mengatur hubungan kita dengan Allah saja, ya, dalam masalah sholat. Kemudian dalam masalah selain itu kita mengambil aturan-aturan yang lain. Itu namanya iman sebagian, ingkar sebagian. Karena iman itu menuntut totalitas. Maka ketika umat ini imannya tidak total, maka yang terjadi adalah kehinaan. Maka yang terjadi adalah dia bukannya menjadi umat yang termulia, tapi umat yang hina. Yang demikian ini sudah Allah peringatkan di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Maka apakah kalian beriman dengan sebagian kitab lalu kalian ingkar dengan sebagian yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang iman sebagian, ingkar sebagian, kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yuraduna yaumal qiyamati ila syadil adzab, dan nanti dikembalikan di hari kiamat dalam seburuk-buruk siksa. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ketika umat ini tidak ingin dihinakan oleh Allah SWT, maka imannya harus total. Iman total itu artinya adalah yaitu tunduk patuh dengan aturan Allah seluruh aspek hidup. Ya, bukan hanya dalam masalah hubungan antara dirinya dengan Allah dan dirinya sendiri, tapi juga hubungan dengan yang lainnya. Dan kalau kita gambarkan gitu Bapak Ibu, kita prosentase syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu 10%. Syariat yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri 10%. Maka yang 80% adalah syariat itu, aturan Allah itu, sistem itu mengatur hubungan manusia dengan selainnya dalam masalah muamalah dan uqubah. Nah, disinilah maka posisi kita untuk mengkaji, untuk memahami fikih muamalah itu adalah sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu yang dimaksud dengan fikih muamalah? Maka yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fikih. Al-fiqhu lughatan, jadi fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, yakni pemahaman. Jadi al-fiqhu ay al-fahmu. Ya, al-fiqhu ay al-fahmu ini adalah makna secara bahasa. Sedangkan al-fiqhu istilahan, fikih secara istilah. Istilah ini yang dimaksud adalah menurut para ulama usul fikih. Nah, fikih secara istilah itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati min adilatihat tafsiliyah. Jadi fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati min adilatihat tafsiliyah. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang berasal dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Nah, jadi demikian didefinisikan oleh, yaitu di dalam kitab yang ditulis oleh Rawas Qal-Ahji, Mu'jam Lughatul Fuqaha. Jadi yang dimaksud dengan al-fiqhu secara istilah itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan hukum syariah min adilati tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, adapun muamalah, apa itu al-muamalat? Al-muamalatu ay al-ahkamu syar'iyyatul muta'alaqatu bil umuri dunyawiyah. Jadi al-ahkamu syar'iyyatu, hukum yang berhubungan dengan bil umuri dunyawiyah, yaitu dengan urusan-urusan duniawi. Nah, itu adalah muamalat. Jadi hukum-hukum syarak yang terkait berhubungan dengan urusan-urusan duniawi. Maksudnya al-maksud ay al-ahkamu syar'iyatul mu'azzimatul li ta'amulin nasi fid dunya,
yaitu hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dalam kehidupan dunia. Jadi hukum syara artinya berarti berdasarkan dalil syara, ya. Itu yang mengatur interaksi manusia dalam kehidupan dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian maka yang dimaksud dengan fiqhul muamalat, jadi fikih muamalah itu adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyati li ta'amulin nasi fid dunya. Jadi fiqhul muamalat, fikih muamalah itu ada al ilm, yaitu ilmu bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syara, li ta'amulin nasi fid dunya, yang mengatur hubungan atau interaksi manusia dalam kehidupan dunia. Nah, ini adalah pengertian luas atau umum. Jadi pengertian luas atau umum tentang fikih muamalah, yakni ilmu tentang hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia di dunia. Ini definisi secara umum. Sedangkan secara khusus, secara spesifik, ya dia tentang fiqhul muamalatil maliyah, yaitu fikih muamalah maliyah. Ini yang akan kita bahas, ya. Fiqhul muamalatil maliyah ay al ilmu bil ahkami syar'iyyati li ta'amulin nasi fid dunya fima yata'allaqu bi syu'unil mal. Fima yata'allaqu bi syu'unil mal. Jadi yang dimaksud dengan fikih muamalah maliyah itu adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyati, jadi ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syara, di ta'amulin nas, untuk mengatur interaksi manusia, fid dunya, di dunia, fima, pada perkara apa yang yata'allaqu bisu'unil mal, yaitu yang terkait dengan urusan-urusan harta. Nah, ini yang kita akan menjadi topik bahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kenapa Bapak Ibu ini kita sangat penting membahas ini? Karena ketika tidak tahu kita tentang fikih muamalah ini, terutama muamalah maliyah, maka tidak terasa bisa jadi Bapak Ibu kita akan terjatuh pada perbuatan riba. Pada perbuatan riba. Maka disinilah pentingnya itu. Jadi, alasan kenapa kita pentingnya fikih muamalah ini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini ditakdirkan oleh Allah hidup di akhir zaman. Di akhir zaman, kiamat sudah sangat dekat. Ya, zaman Rasul saja, ketika Rasulullah masih sugeng di hadapan kita, beliau mengatakan bahwa antara aku dan kiamat itu seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Nah, sekarang mungkin tambah dekat lagi. Ya, di mana di akhir zaman ini, ya, Rasulullah SAW itu menyampaikan hadis begini, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang pada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami, aminal halali aminal harami, rawal Bukhari wa Muslim. Jadi Rasul mengatakan ya'ti ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubalil mar'u, di mana seseorang tidak akan peduli, ma akhadha minhu, apa yang dia ambil darinya, yakni aminal halali, apakah itu halal, aminal harami, ataukah itu haram. Jadi ringkasnya bahwa akhir zaman seperti ini, banyak orang yang tidak perlu peduli hartanya itu didapat dari cara halal atau haram. Bahkan sampai ada ungkapan begini, ala wong sing haram angel kok mikir halal, sing penting untuk duit. Nah, ini wong sing haram angel. Lah, ini ungkapan-ungkapan seperti ini. Jadi kenapa fikih muamalah menjadi penting? Karena kita hidup ternyata di suatu zaman di mana banyak orang tidak peduli harta itu didapat dari halal atau haram. Ya. Padahal kita tahu kan af'alul insan, perbuatan manusia itu kan hukum taklifinya itu salah satu dari 5. Kalau tidak wajib, ya sunnah, kalau tidak sunnah makruh, mubah, kalau nggak mubah makruh, kalau nggak makruh haram. Mestinya kan setiap orang itu, karena dia itu diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, maka setiap kali berbuat itu harus bertanya dulu sebelum berbuat. Karena Allah berfirman, ya. Jadi yakni apa? Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahli dzikir, orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Kenapa? Karena ya
wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berbuat sesuatu yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya tidak ada satupun Bapak Ibu amal kita itu, perbuatan kita, kecuali Allah akan minta pertanggungjawaban. Nah ini, ya, maka disinilah kita penting belajar ilmu muamalah ini. Karena kita hidup pada suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi halal dan haram. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Jadi Rasul menyampaikan gini, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sungguh benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman. La yabqa minhum ahadun ila akala riba. La yabqa minhum ahadun ila akala riba. Ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Jadi akan datang suatu zaman, Bapak Ibu, bahwa tidak tersisa, ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti dia makan riba. Ya. Fa illam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Jika dia tidak makan riba pun tetap terkena debunya riba. Coba. Hadis riwayat rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Jadi akan datang suatu zaman, benar-benar akan datang suatu zaman di mana manusia tidak ada yang tersisa kecuali makan riba. Yang tidak makan riba sekalipun dia tetap kena debunya riba. Coba Bapak Ibu kita pikir. Ya, kita pikir coba itu. Sekarang kita pikir, ya. Apa? Mau kita teliti apa? Yang pasti halal secara ainun itu apa? Ya. Secara ainun, secara zat. Misalnya baju saya ini, yang saya pakai, jas saya ini, apakah dia halal secara zat? Maksudnya kalau diteliti betul, ya, ternyata enggak. Ini misalnya, baju ini dibuat oleh pabrik, kainnya oleh pabrik. Nah pabrik itu, sekarang kita tanya, modalnya pabrik itu dari mana? Hampir dipastikan sekarang modal pabrik semua itu dari riba. Dari riba. Ya. Terus kemudian apa? Tab saya ini, tab. Ya, tab ini. Coba. Tab ini itu apakah dia itu halal secara ini? Kalau diteliti, tab ini pasti ada yang terkait dengan riba. Maka di situ sehingga ada katakan al halalu hukmin. Ya, bukan haramu, bukan halalu datin, bukan halalu ainin, tapi halal secara hukum. Karena ini saya beli dari uang yang menurut dugaan saya bahwa uang itu halal, saya beli. Maka ini halal. Halalu hukmin. Bukan halalu ainin. Yang halal secara ain itu hanya satu di dunia ini, yaitu air hujan yang turun dari langit yang apa? Tidak menimpa apapun. Jadi yang kita kalau misalnya ini di depan rumah ini saya ada jalan tuh, kemudian hujan deras, saya letakkan ember di situ, langsung itu turun dari langit. Itu betul-betul halal secara zat, ainun. Karenanya kenapa ada ulama itu yang mengobati orang dengan air hujan? Karena dia halal secara ainun. Yang lain, misalnya makanan yang kita makan pasti ada nyangkut-nyangkutnya dengan riba, dengan apa, dengan haram. Dia menjadi halal karena hukmin, secara hukum saja. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah. Jadi lebih-lebih sekarang di akhir zaman ini. Jadi Rasul menyampaikan orang yang tidak makan riba sekalipun dia tetap akan kena debunya riba. Nah, maka di sini kita itu harus, ya kenapa penting mempelajari fikih muamalah. Kemudian di tengah-tengah yang seperti ini kita itu tetap berkewajiban untuk mencari yang halal secara hukum. Ya, secara hukum walaupun zaman sudah rusak, karena Rasulullah SAW bersabda tolabul halali wajibun ala kulli muslim, rawahu Tabrani. Jadi tolabul halali, mencari yang halal itu adalah wajibun, wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim.
Jadi wajib hukumnya. Jadi jangan bilang apa meneh acune sing halal sing haram angel, haram sithik-sithik ra apa-apa. Bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena meskipun kita salat sampai sampai capek, tapi kalau harta yang masuk dalam perut kita itu harta yang haram, baju yang kita pakai itu baju dari hasil haram, kemudian minuman yang masuk dalam perut kita itu adalah minuman yang hasil haram, maka sholat kita itu la yuqbal, tidak diterima. Ibadah kita itu tidak diterima. Bahkan doa-doa kita itu menjadi tidak mustajab. Buka puasa kita itu menjadi tidak diterima. Jangan sampai sekila itu adalah puasa dari yang halal tapi kemudian berbuka dari yang menggunakan yang haram. Nah ini maka pentingnya kita, kenapa ya kita harus mempelajari fikih muamalah. Karena apa? Di tengah-tengah zaman yang rusak seperti ini, Rasul menyampaikan thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Jadi mencari yang halal itu wajib. Ya, mencari harta yang halal itu wajib atas setiap muslim. Kenapa Bapak Ibu pentingnya halal? Ternyata salah satu sebab kenapa sholat kita diterima, puasa diterima oleh Allah, kalau harta yang kita makan itu halal. Jadi bahkan makanan halal ini sangat menentukan doa-doa kita untuk mustajab, dikabulkan oleh Allah, istijabah, ya, terkabul. Suatu ketika sahabat yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau masuk Islam pada usia 17 tahun. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya dua keutamaan, dua hal yang tidak dimiliki yang lain. Yang pertama, doanya pasti terkabul. Yang kedua, panahnya tidak pernah meleset. Disitulah kenapa sahabat Sa'ad itu diangkat oleh Khalifah Umar menjadi panglima perang Qadisiyah meskipun dalam kondisi sakit. Karena Khalifah Umar tahu bahwa yang namanya sahabat Sa'ad ini punya kehebatan dua yang tidak dimiliki yang lain, yaitu doanya istijab, mustajab, dan panahnya tidak pernah meleset. Bagaimana ceritanya bisa sahabat Sa'ad memiliki doa yang mustajabah? Maka suatu hari beliau mendatangi Rasulullah SAW, meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, doakanlah saya menjadi orang yang selalu terkabul doanya. Wah, ini permintaan yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas, luar biasa. Beliau minta kepada Rasulullah SAW supaya didoakan menjadi orang yang selalu terkabul doanya. Kemudian Rasulullah minta kepada sahabat Sa'ad supaya membantu doa beliau. Dengan cara apa? Yaitu makanlah yang halal wahai Sa'ad, niscaya doamu terkabul. Nah, disinilah Bapak Ibu, di antara pentingnya kita harus mencari, yaitu harta yang halal. Menjalankan perintah Rasul ini, thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Yaitu mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Dan kita tidak bisa mencari mana halal, mana haram harta kecuali kita tahu tentang fikih muamalah itu. Jadi apa pentingnya fikih muamalah? Satu, yaitu agar kita tahu halal haramnya muamalah kita. Agar kita tahu halal apa haram muamalah kita. Yang kedua, yang halal adalah baik dan itulah yang kita kerjakan. Ya, dan yang ketiga, yang haram adalah buruk dan itulah yang harus kita jauhi. Nah, itu yang harus kita jauhi. Meskipun itu besar keuntungannya, maka lihatlah akhirat, jangan lihat dunianya. Hidup kita di dunia itu sebentar. Nah, halal haram ini menyangkut nasib kita di akhirat. Jadi persoalan bisnis, persoalan muamalah ini bukan hanya persoalan masalah untung dan rugi, tapi persoalan surga atau neraka. Seorang muslim harus begitu. Karena perintahnya itu wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Carilah olehmu bagian akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa duniamu. Jadi kita diperintah oleh Allah itu fokus akhirat. Fokus akhirat. Yaitu setiap apa itu kita berpikir kerangka akhirat. Nah, itulah kehidupan atau prinsip hidup seorang muslim. Jadi bisnis itu terkait dengan surga dan neraka. Rasulullah SAW mengatakan begini tentang masalah bisnis ini. Ya, ketika Rasul menyampaikan at-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Jadi at-tajirus saduqul aminu, pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyina, akan bersama para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang siddiq, ya, wasyuhada,
dan para syuhada. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seorang pedagang, seorang pebisnis, dia hendaknya tidak hanya berpikir untung dan rugi, tapi dia harus ada di dalam benaknya bahwa masalah bisnis ini adalah masalah surga dan neraka, bukan persoalan sekedar untung dan rugi. Maka kenapa dia harus jujur? Karena berharap surga Allah. Kenapa dia harus amanah? Karena berharap surga, bukan karena ingin mendapat keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang harus selalu ada di dalam diri kita ketika kita terjun di dunia bisnis, ya, kita terjun di dunia usaha. Nah, fikih muamalah ini, ya, ada fikih muamalah yang dimasukkan juga bisa seringkali disebut dengan fikih bisnis, dan ada ilmu bisnis, ya, maka harus bisa dibedakan mana itu fikih muamalah yang dimasukkan pada kategori fikih bisnis dan mana yang ilmu bisnis, ya. Ilmu bisnis Islam ada fikih bisnis Islam, ada ilmu bisnis Islam. Nah, fikih bisnis Islam itu yang dimaksud fikih muamalah. Ini persoalan hukum syarak tentang bisnis. Jadi al-ahkamu syar'iyatu al-muta'alaqatu, ya, yakni bil muamalah tadi. Jadi yakni fikih bisnis ini adalah terkait dengan hukum-hukum syarak yang terkait dengan yaitu muamalah maliyah itu, tentang bisnis. Ya, sedangkan kalau ilmu bisnis Islam itu menyangkut masalah kiat-kiat, uslub-uslub, wasilah-wasilah dalam bisnis. Tapi yang Islami maksudnya yang sesuai dengan tuntunan Islam atau yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Ya, tapi berbicara tentang masalah kiat, uslub, wasilah, misalnya kalau sekarang yaitu dengan cara melalui media sosial online, ya. Nanti ada bagaimana tentang bisnis online, itu ada pembahasannya tersendiri, ya. Atau misalnya dengan cara membuat satu blog, ya, menawarkan barang, atau membuat satu aplikasi, ya. Nah, itu wasilah bisnis. Nah, kemudian fikih bisnis itu sifatnya normatif dan khas. Dia bicara halal oriented. Fikih bisnis itu. Jadi sifatnya normatif, khas, dan bicara halal oriented. Sedangkan dilihat dari sifatnya, ilmu bisnis Islam itu empiris, berdasarkan tajribat, percobaan-percobaan, kemudian universal dari mana saja, dan dia profit oriented. Maka ilmu bisnis Islam itu mesti harus bicara profit, ya, keuntungan. Ini bicara tentang ilmu bisnis. Tapi kalau fikih bisnis bicara halal oriented, orientasinya adalah halal. Maka harus bisa dibedakan mana itu yang masuk kategori bahasan fikih bisnis dan mana ini adalah ilmu bisnis. Jadi kalau dilihat dari sifatnya, ilmu bisnis ini adalah sifatnya profit oriented, empiris universal, profit oriented. Nah, kemudian kalau fikih bisnis itu normatif, dia norma-norma, aturan-aturan, kemudian khas, dia khas, ya, tidak universal, dia khas karena berasal dari Islam, khas. Kemudian halal oriented, orientasinya adalah halal haram itu, ya, orientasinya. Kemudian fikih bisnis atau fikih muamalah ini hanya diambil dari Islam, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah dan yang ditunjuk oleh keduanya. Jadi fikih bisnis itu hanya diambil dari Islam, ya, yakni dari Al-Quran dan Sunnah dan yang ditunjuk keduanya. Dengan ilmu bisnis itu boleh mengambil dari non-Muslim, ya, bagaimana teori marketing boleh dari non-Muslim. Syaratnya tak bertentangan dengan Islam. Jadi akidah Islamiyah menjadi mikias, menjadi tolok ukur, ya. Jadi menjadi tolok ukur. Nah, ini masuk kepada ilmu bisnis. Sehingga kalau dibuat metrik, Bapak Ibu, kalau dibuat metrik atau hubungan di antara fikih bisnis dan ilmu bisnis. Jadi kalau fikih bisnis, ya, yakni orang paham fikih bisnis, dia paham fikih bisnis, yaitu paham fikih muamalah, kemudian dia paham ilmu bisnis Islami, maka hasilnya adalah halal, untung, ketemu.
Jadi orang yang halal kemudian untung dia paham fikih muamalah atau fikih bisnis dan dia paham tentang ilmu bisnis Islami. Ya. Nah, kalau misalnya dia hanya paham fikih bisnis, hanya paham fikih bisnisnya. Jadi normatif, kemudian khasnya halal oriented hanya paham itu, dia tidak paham ilmu bisnis Islami, itu bisa rugi. Bisa rugi. Ya karenanya ada orang kenapa dia bisnis secara fikih bisnisnya Islami tapi rugi karena dia tidak paham ilmu bisnis. Ya, maka Bapak Ibu yang terjun di dunia bisnis, maka Bapak Ibu harus tahu tentang fikih bisnis yaitu fikih muamalah maliyah dan kemudian paham tentang ilmu bisnis. Ingat, fikih bisnis ini sumbernya hanya Islam, Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ilmu bisnis ini adalah bisa mengambil dari mana saja asalkan tidak bertentangan dengan Islam atau Islam menjadi mikias tolok ukurnya aja, diukur ya, menjadi penyaringnya. Nah, kemudian orang yang bahaya adalah dia kalau tidak paham fikih bisnis. Dia hanya tidak paham fikih bisnis, ya kemudian dia juga tidak paham, tidak paham fikih bisnis, tidak paham ilmu bisnis Islami. Nah, ini bisa rugi. Akhirnya hasilnya haram karena tidak paham fikih bisnis, tidak paham ilmu bisnis, maka sudah haram rugi. Nah, orang yang dia tidak paham fikih bisnis, tanya dia paham ilmu bisnis, maka dia haram ya. Jadi haram rugi. Kalau misalnya dia tidak paham fikih bisnis, paham ilmu bisnis, maka dia haram untung misal. Ya, untung tapi haram. Ya karena dia hanya memahami tentang ilmu bisnis, dia tidak paham tentang fikih bisnis. Maka Bapak Ibu untuk panjenengan harus orang yang terjun di dunia bisnis, maka dia harus paham fikih bisnis yaitu fikih muamalah dan ilmu bisnis Islami. Nah, bisnis halal dan bisnis itu harus berkah. Halal dan berkah. Dengan fikih bisnis dan ilmu bisnis, jadi dengan Bapak Ibu paham fikih muamalah dan ilmu bisnis Islami atau paham fikih bisnis secara Islam dan ilmu bisnis yang Islami, maka hartanya akan mendapat halal lagi berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Ya, bertambahnya kebaikan. Jadi jika harta bertambah tapi dalam keharaman tidak berkah. Tidak berkah itu bisa begini, dimakan sakit-sakitan, atau anaknya beling, angel kandanane, ngentakne duit, ya macam. Ya. Nah, itu dia hartanya bertambah, tetapi apa? Hartanya bertambah, tetapi tidak berkah, karena dia tidak paham bisnis Islamnya. Contoh-contoh muamalah yang haram nih Bapak Ibu, ya. Ini saya akan memberikan contoh yang haram saja karena memang Imam Ghazali itu menyampaikan kalau orang tidak bisa fokus halal dan haram, maka fokus yang haram pasti selamat. Ya. Nah, ini kita contohkan contoh-contoh muamalah yang haram. Yang sekarang ini banyak beredar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak di dalamnya itu. Hal-hal yang haram dalam bisnis. 1, akad-akad yang haram. Akad-akad yang haram. Contoh riba. Riba, ya, asuransi, insurans, pegadaian. Nah ini, koperasi yang bukan syariah ya, leasing, multi level marketing, dan money game. Ini satu contoh. Contoh-contoh akad-akad yang haram. Contohnya riba, asuransi, pegadaian, koperasi, leasing, MLM, multi level marketing, money game. Terus itu akad-akad yang haram. Yang kedua, syarat-syarat yang haram. Jadi ada contoh syarat-syarat yang haram, yaitu denda karena terlambat bayar angsuran hutang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gini, aku hutang ya, pila 1 juta, atau masalah hutang dagang, yaitu apa? Hutang barang. Barang apa? Misalnya sepeda motor, hutang. Dibayar berapa Mas? 10.
Kemudian begitu terlambat kena denda. Ada syarat. Ya kalau terlambat maka bayar denda. Karena angsuran utang itu terlambat kena denda. Ini contoh syarat yang haram. Kemudian kondisi-kondisi haram. Contoh gini. Bisnis Islami tapi ada unsur maksiat. Jadi bisnisnya Islami tapi ada unsur maksiat. Yaitu meninggalkan yang wajib seperti sholat atau jilbab, melakukan yang haram seperti suap atau hadiah. Jadi bisnisnya Islami tapi di dalamnya ada unsur maksiat. Bisnisnya itu halal, tapi apa? Ninggal ke sholat, terus ora jilbaban, tidak nutup aurat maksudnya, atau dengan cara suap. Ya, memberi hadiah yang dimaksud adalah sebagai bentuk suap. Dan nanti kita akan bahas tentang masalah hadiah ini ya suatu saat. Ya, hadiah yang halal seperti apa, yang haram seperti apa. Intinya kalau orang yang sudah biasa memberi hadiah sebelum dia berbisnis, sudah biasa, kemudian ada bisnis, kemudian ngasih hadiah, tidak apa. Tapi kalau tidak pernah kenal, tidak apa-apa. Begitu ada karena dia sering membantu kita, maksudnya ini transaksi yang disebut misalnya tender ya, kasih hadiah, misalnya karena ngasih proyek kasih hadiah. Ini ada lagi dia pejabat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di antara bentuk yang ingin Al-Fakir jelaskan masalah hukum riba. Ini yang tadi dikatakan masalahnya. Kemudian nanti kita akan bahas lagi pada kesempatan lain. Jadi riba sedikit. Riba itu adalah setiap tambahan dalam akad pertukaran yang diperoleh salah satu pihak yang berakad tanpa memberikan kompensasi yang disebut dengan riba fadl. Jadi riba adalah setiap tambahan dalam akad pertukaran yang diperoleh salah satu pihak yang berakad tanpa memberikan kompensasi. Atau riba adalah tambahan yang muncul karena faktor waktu. Ini riba nasiah. Kalau tadi riba fadl. Nah, bentuk riba fadl misalnya penukaran mata uang yang tidak senilai. Misalnya begini, riba fadl. Yaitu Bapak Ibu, ini lebaran ya. Sebentar lagi nanti kita Ramadan kemudian lebaran. Orang tukar uang 100.000 ditukarkan 5.000-an. Itu harusnya dapatnya berapa? 20 lembar kan kalau 5.000-an. Terus dia ternyata hanya dapat 18 lembar. Maka sisanya itu adalah riba. Karena ini adalah tidak senilai. Jadi riba fadl namanya. Sehingga orang-orang yang di jalan-jalan, mohon maaf Bapak Ibu yang kerjaannya ya yaitu melakukan seperti itu Anda melakukan riba fadl itu. Ya, orang yang nuker uang itu di jalan. Dan apa itu riba itu? Dosanya Masya Allah, besarnya luar biasa. Pintu riba itu dosanya ada 73. Digambarkan dalam satu hadis, yang paling ringan itu seperti menzinai ibunya sendiri. Nah itu. Kan ngeri itu. Dan ini riba fadl. Sedangkan riba nasiah itu adalah tambahan yang muncul karena faktor waktu. Jadi misalnya ya, riba nasiah itu misalnya bunga di bank, interest di bank, atau di koperasi atau pegadaian atau rentenir. Bank plecet itu. Kemudian pinjam 100.000, mengembalikan 110.000, menerima 90.000. Tapi mengembalikan 110.000. Karena penundaan. Jadi di depan itu adalah riba nasiah itu. Dosanya itu besar. Ya. Maka tinggalkan itu yang punya pekerjaan. Nah, kemudian asuransi. Asuransi ini diharamkan karena dua alasan utama. Yang pertama, objek akadnya bermasalah. Jadi objek akad maqud alaihnya itu bermasalah. Yaitu janji atau komitmen. Jadi yang sedang diakadkan itu janji atau komitmen. Ta'ahud. Jadi janji atau komitmen. Padahal objek akad yang sah dalam muamalah Islami hanyalah barang dan jasa. Jadi objek akad maqud alaih itu harus berupa barang atau berupa jasa. Kalau janji tidak bisa. Tidak boleh janji itu dijadikan maqud alaih di dalam Islam. Nah, bisnis asuransi itu bisnis janji. Termasuk asuransi BPJS itu. Bisnis janji Bapak Ibu. Coba.
Karenanya kita lihat kan ngeri itu. Ya. Nah, yang pertama gitu. Yang kedua, asuransi tidak sesuai dengan akad dhaman, yaitu pertanggungan yang ada dalam syariah Islam. Ya. Kecuali asuransi syariah itu yang pun masih diperdebatkan kan. Jadi kedua, asuransi itu tidak sesuai dengan akad dhaman, yaitu pertanggungan yang ada dalam syariat Islam. Jadi itu tidak sesuai dengan akad dhaman, itu faktor kedua. Kenapa asuransi itu diharamkan? Karena dua faktor ini. Maqud alaihnya itu adalah bukan barang atau jasa, tapi adalah ta'hud atau janji, komitmen. Dan ya, yang kedua tidak sesuai dengan akad dhaman, pertanggungan yang ada dalam syariat Islam. Di samping itu ada alasan sekunder lainnya. Misalnya adanya riba di dalamnya asuransi itu. Ada gharar, ada maisir, ada maghrib istilahnya. Maisir, gharar, riba. Nah, itu contoh asuransi. Ini muamalah yang haram, ya, yang konvensional maksud saya. Kalau asuransi syariah nanti dulu kita masih harus diskusikan lagi itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah leasing, hukum leasing. Leasing ini bahasa Inggris ya, bukan leasing bahasa Jawa. Ya, ada nggak leasing bahasa Jawa? Ya nggak ada. Ya. Leasing diharamkan karena 4 alasan. Leasing, Bapak Ibu yang punya pekerjaan leasing ini, ya, hati-hati. Yang pertama, terjadi penggabungan 2 akad. Ada 2 akad, yaitu akad sewa dan akad beli dalam satu akad, dalam satu barang. Ya, dan ini terlarang secara syariah. Jadi leasing itu akad sewa beli. Jadi kalau lunas berarti beli, kalau enggak lunas berarti sewa. Misalnya dia mobil leasing, dia dileasingkan, angsurannya 4 juta. Selama berapa? 5 tahun. 5 tahun. Dapat 2 tahun enggak bisa lagi ngangsur. Maka dalam akad leasing ini yang sudah dibayarkan dianggap barang sewa, sedangkan barangnya ditarik oleh dealer karena dianggap sewa. Nah, kalau bisa sampai selesai maka itu beli. Berarti ada satu barang dengan 2 akad, sewa beli. Nah, ini haram. Karena Rasulullah, ya, sebagaimana dikatakan sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW melarang 2 kesepakatan dalam satu kesempatan kan. Jadi 2 akad dalam satu transaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, leasing itu haram karena menjadikan objek jual beli sebagai jaminan. Jadi objek jual belinya sekarang misalnya gini, beli mobil apa? Mobil Innova Reborn. Nah, Innova Reborn atau yang terbaru apa? Lamborghini. Nah, kemudian BPKB-nya barang yang sedang diperjualbelikan itu jadi jaminan. Ini tidak boleh. Berarti tidak berpindah kepemilikan kan? Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam leasing biasanya ada bunga dalam angsuran per bulannya. Jadi ada ribanya. Ada ribanya, ada bunganya itu dalam leasing. Lalu yang keempat, ya, ada denda atau penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atau pelunasan sebelum waktunya. Jadi kalau ngelunasi sebelum waktunya dipenalti, ya, denda. Kalau misalnya terlambat juga didenda. Ini unik itu, aneh itu. Misalnya, Pak, saya mau lunasi ini, saya nggak mau sudah leasing ini. 1 tahun masa lunasi, kena penalti malah. Nah, jadi ada 4 itulah, ya. Karena denda utang itu termasuk riba. 4 ini kenapa leasing itu diharamkan di dalam Islam itu. Ya, hukum leasing ini. Sehingga, ya, jelas hukum leasing ini adalah haram. Ya. Kemudian muamalah yang lain yang haram adalah multi level marketing, MLM. Ya, saya tidak bicara yang syariah ya. Nanti yang syariah harus kita bicarakan tersendiri. Benarkah itu syariah? Ya. Sekarang multi level marketing. Multi level marketing haram karena beberapa alasan. Ya, dia haram karena beberapa alasan. Yang pertama, multi level marketing mengandung samsyarah, yaitu perantaraan jual beli yang tidak sah, dan ghabi fahis, harga jauh lebih mahal dari harga pasar. Yang pertama itu. Jadi mengandung samsyarah atau perantaraan jual beli yang tidak sah
dan harga jauh lebih mahal daripada harga pasar, yakni ghobun fahis. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat gharar. Gharar itu ketidakpastian. Jadi gambling yang telah diharamkan secara syariah. Misalnya ghararnya itu, gharar apakah member baru dapat memperoleh jumlah peserta baru di bawahnya, yaitu downline ya, yang ditargetkan. Itu masih gharar, untung-untungan. Jadi ketika kita itu di dunia multi level marketing ini, apakah bisa dijamin member baru itu nanti akan dapat? Ada yang nggak dapat apa-apa. Maka dia kalau gitu apa? Jadi apa dia? Budaknya di atasnya kan. Ada gharar. Ketika multi level marketing berakhir berada pada lapisan atas yang beruntung, ataukah lapisan terbawah yang merugi. Jadi kalau berakhir misalnya tutup nih MLM-nya itu, pasti apa? Yang bawah itu rugi, yang atas yang untung. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, multi level marketing mengandung muamalah yang diharamkan, yaitu apa? Memakan harta orang lain secara batil. Khususnya bagi perusahaan multi level marketing ataupun peserta multi level marketing pada lapisan atas yang mendapat harta secara batil dari lapisan bawahnya. Orang apa-apa pembinaan ini. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, multi level marketing itu mengandung unsur penipuan. Yaitu al-ghishi kepada masyarakat, yaitu adanya iming-iming berupa komisi yang besar yang pada umumnya tidak dapat diperoleh oleh peserta multi level marketing. Ono iming-iming gini, kita ini kan manusia itu, ya Allah, manusia kita ini sangat mudah diiming-imingi, ya. Wah, coba banyak itu ya yang terjebak itu. Sudah banyak kasus investasi yang bodong gitu ya. Karena diiming-imingi ya, Bapak cukup setor begini, nanti tiap bulan dapat sekian persen. Pasti riba itu sudah. Sekian persen dari modal. Jadi kalau untuk membedakan mana bagi hasil dan mana itu riba, gampang. Begitu ada penawaran, walaupun yang melaksanakan haji berkali-kali, Pak Haji atau Ustadz atau Kiai, tapi begitu, Pak, gampang investasi, bisnis apa Pak? Bisnis burung walet, sarang burung walet. Udah jenengan setiap investasinya nanti per bulan dapat 10% dari nilai investasi. Oh jelas itu riba. Bukan syariah, bukan bagi hasil. Kalau bagi hasil itu ya dalam setiap bulan dapat 10% dari keuntungan. Ya kalau untung, kalau nggak untung ya berarti nggak dapat. Nah, itu baru bagi hasil. Tapi kok setiap bulan mendapatkan bagian dari ya modal yang ditanam sekian persen, sudah bisa dipastikan itu adalah riba. Mudah kan ya membedakannya. Kemudian ya itu multi level marketing. Jadi ada 4 alasan tuh kenapa multi level marketing itu diharamkan. Kemudian yang berikutnya adalah money game. Money game ini ya. Jadi dilihat dari namanya saja sudah haram itu. Permainan uang, money game ini kan permainan. Hukum money game. Money game hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Karena 3 alasan utama. Dulu ada namanya pohon emas, ya bisnis pohon emas atau apa. Nah, ini 3 alasan utama. Pertama, karena money game adalah penipuan atau kecurangan. Jadi al-ghishi. Seperti Bitcoin itu. Ada Bitcoin. Itu sebenarnya money game. Bitcoin ini. Permainan saja. Ya. Itu harus hati-hati. Maka kenapa kita sebelum berbuat itu harus tahu hukumnya. Kalau tahu hukum itu pertama adalah harus tahqiqul manat. Faktanya harus tahu betul. Kemudian yang kedua adalah mendasarkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan itu, lalu diistimbat dikali hukum kalau memang belum ada hukum. Kadang-kadang hukumnya sudah ada, hanya tinggal penerapan hukum terhadap manat itu. Nah ini pentingnya ya kita belajar itu. Yang pertama itu, kenapa money game ini haram? Karena money game adalah penipuan atau kecurangan. Perusahaan money game mengklaim mereka melakukan bisnis real, jual beli produk, padahal faktanya tidak. Jadi ini termasuk penipuan, kecurangan yang diharamkan oleh Islam. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah keharamannya karena perusahaan money game melakukan transaksi ribawi. Transaksi ribawi.
Karena ketika perusahaan money game meminta member baru menanamkan uangnya ke perusahaan, sebenarnya perusahaan itu hanyalah meminjam uang membernya, bukan memutar uang membernya. Jadi dipinjam ya uang membernya itu dalam bisnis real, bukan muter. Ya, bukan memutar uang membernya untuk dalam bisnis real, tidak, hanya pinjam saja kemudian dimasukkan kepada bank nanti. Ya. Nah, uang member baru itu digunakan perusahaan sebagai komisi atau bonus kepada member lama. Dimuter. Oh. Karenanya dikatakan money game. Permainan uang. Nah, perusahaan itu lalu mengembalikan uang itu kepada member tersebut disertai tambahan yang disebut bonus atau komisi. Nah, jelas bonus atau komisi ini adalah riba. Riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa halal bai'a wa harama riba. Jadi Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat riba ini, ayat riba ya. Ini saya ingatkan jenengan. Ya, kita semua, untuk kita semua. Ayat riba itu turun terakhir kali. Terakhir. Ya, 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Yaitu turun surah Al-Baqarah itu ayat 275 itu sampai 281. 281. Sehingga kenapa sampai Khalifah Umar bin Khattab mewanti-wanti masalah riba. Hati-hati dengan riba. Sebelum sampai Rasulullah merinci, beliau sudah wafat. Maka keharaman riba itu mutlak. Wa halal bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Tapi jangan dipotong sampai di sini ayatnya itu. Karena panjang itu ayatnya. Maka harus utuh gitu kita memahaminya, ya. Dan ingat, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 278 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takut kalian itu kepada Allah. Wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu memang orang beriman. Jadi perintahnya itu sangat tegas sekali. Jika kalian orang beriman, tinggalkan tuh riba itu. Dan diancam tuh, fa'ilam tafalu, maka jika kalian sampai tidak meninggalkan riba, fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka kalian mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba apa akan menang Bapak Ibu itu? Perang dengan Allah dan Rasul itu apa akan menang? Jadi sebagian tafsir mengatakan bahwa nanti di hari kiamat para pendosa riba ini yang tidak berhenti dari riba nanti dihidupkan di hari kiamat, diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Itu sebagai bentuk siksaan dan mereka tidak akan pernah menang itu. Diingatkan itu. Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian tobat, maka bagi kalian pokok-pokok harta kalian. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak boleh menganiaya dan kalian tidak akan dianiaya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi maka hati-hati. Nah, pada money game itu ada riba di situ. Komisi itu riba. Kemudian yang ketiga, perusahaan money game biasanya menjanjikan bagi hasil dalam bentuk presentasi dari modal yang ditanamkan atau dalam bentuk nominal tertentu. Nah ini contoh, ini riba jelas. Misalnya satu contoh ini, Koperasi Langit Biru menjanjikan profit sebesar 17% dari nilai modal. Enak itu, ongkang-ongkang itu 17%. Padahal itu riba. Riba. Dan riba itu tidak akan memberikan kecuali kehancuran. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Yamkullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim." Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba, wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak suka terhadap setiap kekafiran lagi dosa. Artinya apa? Orang yang tadinya hidupnya tidak memakan riba, tidak melakukan riba, kemudian dia kok melakukan riba, hancur. Apanya? Perusahaannya hancur, keluarganya hancur, semua hancur dirinya. Ibadahnya hancur, sholatnya nggak diterima karena yang dimakan riba. Hajinya mardud. Nah itu. Ngeri itu dosa riba itu. Coba ya, ketika negara itu hutang riba, maka negara itu menjadi budak.
diperbudak oleh negara lain. Begitu juga seseorang yang telit riba itu menjadi budaknya yang ngutang itu. Ya. Jadi maka ini diingatkan betul itu. Ya. Nah, atau menjanjikan dia misalnya bonus sejumlah uang tertentu semisal 1,7 juta per bulan. Bapak kalau investasi per 10 juta Pak, nanti per bulan dapat Pak 1,7 pokoknya per bulan. Itu riba. Walaupun dinamakan bagi hasil, itu hanya sama dengan babi dikasih baju kambing, ya tetap babi. Ya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya hukum denda atau penalti. Hukum denda. Hukum asal syarat denda dalam akad muamalah adalah boleh jaiz selama akadnya bukan akad atas uang. Misalnya akad ijarah. Misalnya akad ijarah. Jadi hukum asal syarat denda dalam akad muamalah itu adalah jaiz atau boleh selama akadnya bukan akad atas utang. Atas utang. Misalnya akad ijarah, dia bukan akad utang tapi akad ijarah. Jika akadnya adalah akad atas utang atau den, hukumnya haram. Nah ini harus Bapak Ibu perhatikan betul. Ini pentingnya kita belajar fikih muamalah maliyah itu. Jadi akad itu karena ada akad utang, ada akad ijarah. Ijarah itu kan jasa. Ya, akad utang itu ya utang. Nah, jika akadnya adalah akad atas utang, den, hukumnya haram denda itu. Misalnya akad qard, akad salam dan istisna. Itu contoh akad qard ini kan utang. Salam juga utang, istisna juga utang. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk pertemuan kita pertama ini. Nah, insya Allah besok kita akan lanjutkan yaitu dengan tema yang lain yang nanti akan kami umumkan, tapi masalah fikih muamalah maliyah ya. Insya Allah ini menjadi edisi spesial bulan Ramadan. Setiap ba'da subuh kita akan kajian fikih muamalah maliyah, dan nanti ba'da asar kita akan kajian yaitu kitab Min Muqawimat ya. Kemudian nafsiyah Islamiyah, kemudian nanti ba'da sholat tarawih untuk nanti temanya adalah tema-tema yang bersifat kajian tematik ya. Gitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu ini semakin membuat kita taat kepadanya, karena ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membuat kita semakin taat kepada Allah SWT. Akhirul kalam, semoga Allah menerima ibadah kita, puasa kita, kemudian seluruh amal soleh kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita untuk mengisi waktu-waktunya dengan amal yang Allah tuntunkan, Rasul tuntunkan, sehingga menjadi bulan Ramadan kita menjadi lebih berkah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.